18 bidat anti-trinitas, Tritunggal yang harus Anda ketahui dan jangan mengulangi kesalahan yang sama. Ajaran-ajaran bidat ini menggugat doktrin Trinitas Kristologis pada masa gereja sebelum abad 9. 1. Arianisme menyatakan bahwa Yesus ciptaan bukan Elohim. Yesus dan Bapa tidak berasal dari hakikat yang sama. Yesus adalah makhluk yang diciptakan. Yesus adalah ciptaan Elohim yang tidak sederajat kedudukannya dengan Elohim. Kemudian melalui Yesus, Elohim menciptakan segala sesuatu. Yesus bukan dari kekal adanya, melainkan diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dianggap bahwa suatu waktu ketika Logos tidak ada, kemudian Elohim menciptakan Logos itu. Sekarang ajaran Arianisme ini bernama Yehovah Witnesses, Saksi-saksi Yehuwa, SSY, Kristen Tauhid, Gereja Jemaat Allah Global Indonesia, Gereja Jagi, dan lain-lain. 2. Subordinasionisme. Yesus dan Roh Kudus lebih rendah dari Bapa. Penempatan pada posisi atau derajat yang lebih rendah. Maksudnya, kedudukan dan derajat Tuhan Yesus lebih rendah daripada Elohim Bapa. Pandangan ini dapat dikaitkan dengan dinamisme. 3. Pneumatomachianisme. Roh Kudus lebih rendah dari Yesus dan Bapa, dan Roh Kudus diciptakan oleh Yesus. 4. Nestorianisme mengajarkan dalam Yesus ada dua pribadi yang berbeda, manusia dan ilahi. Yesus bukan Allah. Yesus bukan memiliki dua sifat dalam satu oknum, melainkan dua sifat dan dua oknum dalam Yesus Kristus. Ini berarti Allah yang diyakini umat Kristen bukan tiga di dalam satu, melainkan empat di dalam satu. Apabila Kristus sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia, itu merupakan keduaan dan bukan keesaan. 5. Doketisme. Yesus tidak punya tubuh jasmani, hanya tampaknya saja punya tubuh. Doketisme, dokei artinya semu. Yesus adalah Elohim sejati. Supaya Elohim tidak menajiskan dirinya, Elohim perlu tubuh yang semu, atau lebih tepat menyebutkan bahwa tubuh jasmani Yesus tidak real. Tubuh Yesus hanya suatu anggapan. Mungkin sebagai hantu atau serupa dengan real yang dianggap daging, tulang dan darahnya tidak sama dalam kualitas dan unsur-unsurnya dengan manusia. Gnostisisme merupakan sinkretisme panteistis yang berusaha menggabungkan filsafat Barat dengan agama Timur. Gnostisisme merupakan sistem kepercayaan yang keselamatannya bergantung sepenuhnya pada pengetahuan khusus atau pencerahan batin tentang Elohim yang membebaskan seseorang dari ketidaktahuan dan kejahatan yang merupakan ciri tata ciptaan. 6. Apolinarisme mengajarkan Yesus tidak punya roh atau jiwa. Pada Yesus ada Logos ilahi. Kodrat terjelma dari Logos yang satu. Apolinarisme sangat menekankan keilahian Yesus Kristus. Namun akibat terlalu menekankan kepada keilahian Yesus, jadi mengabaikan hakikat kemanusiaan Yesus. Yesus memiliki tubuh dan jiwa, tetapi tidak memiliki roh. Posisi roh digantikan oleh Logos. Sebab itu Yesus tidak dapat disebut manusia sejati. 7. Monofisitisme yaitu ajaran satu kodrat. Inkarnasi Yesus berarti peleburan kodrat ilahi dan insani Kristus. 8. Monoenergisme, hanya ada satu bentuk aktivitas dalam diri Yesus yakni energi ilahi. Dari aktivitas yang semata-mata ilahi dan melampaui daya-daya insani, inilah diasalkan identitas Yesus Kristus. 9. Monoteletisme mengajarkan Yesus meskipun punya kodrat insani, tetapi hanya punya satu kehendak ilahi. 10. Eticianisme, hanya mengakui satu kodrat Yesus yaitu ilahi di dalam diri Yesus sesudah inkarnasinya. Dua tabiat Kristus bercampur menjadi satu, sehingga menjadi tabiat yang ketiga. Dalam tabiat yang bercampur ini, tabiat ilahi melampaui tabiat kemanusiaan. Sebab itu tabiat kemanusiaan Yesus terhisap ke dalam tabiat ilahinya. Sifat ilahi yang lebih unggul dan sifat manusiawi terjadi dalam sifat ilahinya.